Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita hari ini akan belajar tentang satu hal yang sangat penting, terkhusus dengan bidang biblika yang eh, saya kira untuk kita semua sebenarnya cukup familiar ya dengan Injil-Injil, tetapi ada satu istilah yang mungkin tidak terlalu familiar bagi orang awam, yaitu Injil Sinoptik. Dan Injil Sinoptik ini kita akan belajar secara ini pengantar ya. Kelas MLC Sabda itu sebenarnya dimaksudkan untuk teman-teman awam gitu ya, yang tidak sekolah teologi. Memang tidak menutup kemungkinan teman-teman teologi bisa refreshing lagi untuk belajar ulang beberapa hal yang mungkin sudah pernah didapat di STT. Nah, karena itu porsi ini adalah porsi untuk orang awam gitu ya, untuk mengenal satu istilah yang biasanya dipelajari di sekolah teologi. Saya kira sekolah teologi sekarang tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang full time atau belajar secara formal di STT ya, tetapi juga semua orang Kristen saya kira sepatutnya belajar ilmu teologi ya, supaya teman-teman bisa mengerti lebih banyak tentang latar belakang, konteks, dan juga problematika atau hal-hal yang berhubungan dengan Alkitab. Nah, kalau saudara mengerti lebih banyak, akan menolong saudara untuk mengerti Alkitab dengan lebih baik. Dan itu sangat menghindarkan Bapak Ibu dari menafsirkan Alkitab secara salah atau secara sembarangan, gitu ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ini porsi untuk orang awam dan ini adalah pengantar saja. Jadi kita tidak akan sampai masuk dalam-dalam gitu ya. Ini untuk pengenalan saja teman-teman. Kalau nanti ternyata ini merupakan status studi yang penting bagi saudara, saudara bisa belajar sendiri lebih dalam. Karena kalau saudara sudah mengerti pengantarnya, saudara akan tahu bagian mana yang saudara harus mendalami sendiri, gitu ya. Oke, jadi agenda kita semua modul MLC selalu didesain atau dirancang untuk menjadi 5 pelajaran. Karena saudara nggak mungkin akan belajar terlalu lama ya. Ini 1 minggu sudah cukup padat gitu ya. Sehingga teman-teman kalau ingin mempelajari modul dari MLC, saudara bisa mempelajari satu pelajaran setiap hari. Dan pelajaran ini nanti akan didiskusikan di dalam kelas. Karena itu Bapak Ibu, pemaparan materi ini tidak dimaksudkan untuk saudara bertanya jawab saat ini. Jadi saudara hanya mendengarkan pemaparan materi saja. Nanti diskusi lebih lanjut saudara akan lakukan di kelas masing-masing. Ya, saya memberikan penjelasan ini terutama untuk peserta yang baru pertama kali ini mengikuti kelas MLC. Karena saya melihat dari pendaftaran ya, 50% dari peserta adalah teman-teman baru yang belum pernah mengikuti kelas MLC. Jadi ini merupakan satu apa ya, uh, paling tidak pengantar untuk saudara tahu seberapa besar komitmen yang harus saudara berikan untuk saudara mempelajari modul ini. Jadi saya peringatkan dengan sangat Bapak Ibu silakan melihat ini dengan serius, mempelajari modul ini dengan serius. Kelas MLC adalah kelas yang serius, itu sebabnya kami menawarkan ada satu sertifikat kalau saudara bisa menyelesaikan dengan baik. Pengalaman-pengalaman kami, teman-teman peserta baru sering drop out di tengah-tengah karena mereka tidak menyangka komitmen yang harus diberikan. Karena itu saya sekali lagi ingin memperingatkan khususnya bagi teman-teman baru ya, ini adalah kelas yang serius. Tolong diikuti dengan serius, tolong berikan komitmen waktu yang cukup selama 1 minggu penuh ini dan mengikuti dengan baik sehingga saudara akan mendapatkan manfaat yang paling maksimal. Kalau saudara melakukan ini sambil lalu, maka saudara akan kesulitan dan saudara akan drop out di tengah jalan dan sayang sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu, 1 minggu ini saudara harus memberikan komitmen setiap hari melihat WA grup untuk diskusi. Kelas ini dimaksudkan untuk saudara aktif. Jadi kalau saudara tidak aktif dalam 1 hari, saudara akan dikeluarkan dari kelas. Karena itu, saudara tolong pertimbangkan baik-baik, saudara berdoa baik-baik, atur waktu baik-baik, supaya setiap hari saudara minimal punya block time satu atau sampai 2 jam
untuk saudara mempelajari ini bersama teman-teman lain di dalam kelas grup diskusi. Karena pendaftarnya sangat banyak, maka kelas ini dibagi menjadi 5 kelas. Ada 2 kelas pagi, kemudian ada 3 kelas paralel malam. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya sangat berharap teman-teman 100 orang lebih ini akan benar-benar lulus di akhir minggu nanti, minggu depan nanti, dan kita akan sangat bersukacita karena kita bisa belajar sesuatu dengan serius dan kita memberikan waktu untuk Tuhan supaya kita belajar Alkitab dengan lebih baik, gitu ya. Sorry, saya memberikan ini supaya teman-teman punya keseriusan ketika mengikuti kelas ini. Kalau andai kata umpama setelah saudara mendengarkan pemaparan saya ini dan saudara merasa berat dan saudara tidak bisa mengikuti atau tidak bisa memberikan waktu setiap hari, memberikan komitmen setiap hari untuk ikut berdiskusi, saudara bisa mengundurkan diri daripada nanti gugur di tengah jalan. Tapi saya sangat-sangat berharap saudara tidak mengundurkan diri, tapi saudara benar-benar berdoa kepada Tuhan dan memberikan kekuatan untuk saudara bisa komitmen, disiplin, melakukan tugas saudara dengan baik sehingga saudara bisa menyelesaikan kelas ini dengan baik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi agenda kita adalah 5 pelajaran. 1 pelajaran akan dipelajari setiap hari. Jadi setiap hari 1 pelajaran. Ya. Pelajaran pertama kita akan melihat secara overview tentang Injil Sinoptik dan apa sih Injil Sinoptik, apa sih problematika dari Injil Sinoptik, gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah hubungan PL dengan Injil. Kenapa Bapak Ibu? Karena PL dengan Injil itu, Injil Sinoptik itu sangat dekat banget. Nah, kalau saudara melihat ya, kitab Perjanjian Lama itu berakhir dengan Maleaki. Kemudian ada masa jeda 400 tahun ketika Tuhan diam dan tidak mengirimkan nabinya untuk berbicara kepada bangsa Israel. Kemudian Perjanjian Baru dimulai ketika Tuhan Yesus lahir, ya. Nah, untuk menyambung Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sebenarnya sangat dekat hubungannya, bukan hanya sangat dekat, saling terkait satu dengan yang lain. Saudara tidak mungkin akan mempelajari Perjanjian Baru tanpa saudara mempelajari lebih dahulu Perjanjian Lama. Kalau saudara hanya tertarik dengan Perjanjian Baru dan mempelajari Perjanjian Baru dan menginterpretasikan Perjanjian Baru lepas dari Perjanjian Lama, maka saudara akan menginterpretasikan Perjanjian Baru secara salah. Karena itu Bapak Ibu, hubungan Perjanjian Lama dan Injil Sinoptik itu sangat dekat. Injil Sinoptik ini menjadi bridge atau menjadi jembatan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau saudara mengerti mengerti Injil Sinoptik dengan baik, maka saudara mau tidak mau, suka tidak suka, saudara akan tahu pentingnya Perjanjian Lama sebelum saudara mempelajari Perjanjian Baru. Atau Perjanjian Lama itu betul-betul harus menjadi konteks untuk saudara menerjemahkan atau menafsirkan Perjanjian Baru, gitu ya. Karena itu pelajaran 2 kita sangat menekankan apa pentingnya hubungan Perjanjian Lama dengan Injil Sinoptik. Kemudian pelajaran 3, 4, 5, saudara masing-masing akan mempelajari masing-masing dari Injil Sinoptik. Ya, Injil Sinoptik ini bukan semua Injil. Di dalam kitab Perjanjian Baru ada 4 Injil. Jadi ada satu genre atau satu jenis tulisan yang namanya Injil. Dan ada 4, ya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi yang disebut Injil Sinoptik itu hanya 3, Injil Matius, Markus, dan Lukas. Sedangkan Injil Yohanes tidak disebut atau tidak dimasukkan sebagai Injil Sinoptik. Kenapa? Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Oke. Kita akan pelajari lebih dahulu pengantar dari Injil Sinoptik ya. Oke, ada 4 hal yang akan dibahas: pengertian Injil Sinoptik, susunan Injil Sinoptik, masalah dalam Injil Sinoptik, lalu perbedaan Injil Sinoptik dengan Yohanes ya. Oke. Pengertian Injil Sinoptik. Ya, kita akan mendefinisikan Injil Sinoptik lebih dahulu. Injil Sinoptik ini terdiri dari 2 kata ya, Injil. Nah, Injil saya kira saudara semua familiar. Injil itu dalam bahasa Yunaninya adalah Evangelion, artinya adalah kabar baik. Ya, ini merupakan
ringkasan dari keseluruhan hidup Tuhan Yesus. Ya, Injil itu menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus dari lahir sampai dia naik ke surga. Ya, nah, ini disebut kabar baik. Kenapa? Karena Kristuslah yang datang untuk memberikan keselamatan bagi manusia, memberikan penebusan bagi manusia, maka disebut kabar baik. Karena itu memberikan kabar keselamatan bagi semua orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau sinoptik apa? Sinoptik itu terdiri sebenarnya dari dua kata ya. Sing ya, sin atau sing kalau itu dalam bahasa Inggris ya, tapi dalam bahasa Yunani sin itu artinya bersama, sinkronis, ya, syncing, sinkronis itu artinya bersama-sama. Kemudian optik itu mata atau melihat, ya. Jadi kalau boleh diartikan secara bebas, artinya melihat secara bersama-sama. Injil yang bisa dilihat secara bersama-sama. Kenapa? Karena tiga Injil ini punya kemiripan satu dengan yang lain. Ada bagian-bagian yang hampir bahkan kata-katanya juga sama, gitu ya. Ya, jadi kalau saudara melihat ketiganya dengan secara bersama-sama, yaitu melihat kehidupan Tuhan Yesus dari tiga kacamata, kacamata Matius dan Markus dan Lukas, maka saudara akan melihat ketiganya ini memiliki banyak sekali kesamaan. Nah, selain kesamaan ada juga perbedaan ya, dan perbedaan ini dan kesamaan ini sangat penting untuk kita lihat. Nah, mungkin saudara pernah bertanya-tanya, saya nggak tahu ya. Saya sih dulu, waktu saya masih remaja sering bertanya-tanya, kenapa sih di Alkitab kita tuh ada tiga Injil, mirip-mirip banget isinya, bahkan ada beberapa yang ceritanya sama persis. Kenapa kok itu harus ada tiga? Kenapa nggak itu tiga-tiganya tuh di-combine gitu ya, dirangkum, terus jadi satu Injil saja. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Apa pentingnya mempelajari Injil Sinoptik? Matius, Markus, Lukas adalah sumber utama untuk mempelajari ajaran dan kehidupan Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau saudara ingin mengenal Yesus, Juru Selamat kita, Tuhan kita, dan Raja kita, maka kita harus mempelajari dari mana dia datang, ya. Lalu untuk apa dia datang? Lalu dia datang ngapain gitu di dunia ini, ya. Lalu apa hasilnya ketika dia datang ke sini? Nah, seluruh ajaran dan kehidupan Tuhan Yesus ini saudara bisa dapatkan di Matius, Markus, Lukas, dan mungkin nanti plus Yohanes. Walaupun Yohanes punya 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 cara pandang yang sangat berbeda ya, maka dia tidak disebut sebagai Injil Sinoptik. Nah, kesamaan Matius, Markus, Lukas melihat kehidupan Tuhan Yesus ini dengan cara pandang yang berbeda. Ini kan kita melihat bahwa Injil itu sebenarnya merupakan satu kesatuan gitu, ya. Satu dengan yang lain itu saling saling melengkapi. Kesamaan ini juga akan menolong kita untuk melihat penekanan dari masing-masing Injil, walaupun ceritanya sama gitu ya. Tapi kadang-kadang ada selipan penekanan-penekanan yang berbeda. Tetapi ketika melihat tiga-tiganya secara bersama-sama, secara paralel gitu ya, maka saudara akan melihat kesatuan Injil itu sangat indah sekali dirangkai oleh ketiga orang ini, gitu ya. Nah, di antara kesamaan itu saudara juga akan melihat perbedaannya. Nah, perbedaan Matius ada bagian kecil dari Matius yang beda dari Markus dan beda dari Lukas. Ada bagian kecil, bukan, bagian kecil sekali dari Markus yang beda dari Matius dan Lukas. Lalu ada bagian yang beda, cukup kecil juga di dalam Lukas. Tetapi ada banyak persamaannya. Bahkan mungkin Matius itu hampir 60% lebih isi dari Matius itu adalah sama dengan Markus, gitu ya. Kemudian Lukas ya, Lukas lebih sedikit sih, mungkin sekitar 40% dari Injil Lukas itu sama dengan Injil Markus. Lalu antara Matius dan Lukas ada samanya, tetapi Markus tidak ada. Jadi Matius dan Lukas menyebutkan, tapi Markus tidak ada. Nah, saudara, ketika melihat kesamaan dan perbedaannya ini, maka saudara akan melihat bahwa konteks dari masing-masing penginjil atau masing-masing penulis Injil ini beda. Cara pandangnya juga beda. Dan tujuan masing-masing juga beda. Nah, ini yang membuat kita semakin bertanya-tanya, kenapa ya? Gitu ya. Ya, jadi kita harus melihat dari kacamata detektif ya. Selalu akan bertanya, mengapa gitu ya? Supaya kita bisa lihat lebih baik lagi.
Oke. Nah, susunan Injil sinoptik. Kita akan melihat lebih dahulu kenapa sih Hmm, kenapa sih Matius ditulis lebih dahulu dibandingkan Markus? Dan kenapa Lukas dikasih yang terakhir? Nah, ini saudara, selain kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang merancang segala sesuatu, Allah juga memakai manusia untuk rancangan Dia itu terjadi dan menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen sekarang. Nah, Allah memakai bapak-bapak gereja pada waktu itu, pada zaman itu, untuk menetapkan gitu ya. Injil Matius lebih baik diletakkan yang pertama, kemudian baru Markus, kemudian baru Lukas. Nah, pertimbangan dari Bapak Gereja ini yang perlu kita ketahui. Kenapa Bapak Gereja memutuskan seperti itu? Nah, rupanya Bapak Gereja ini melihat dari kepada siapa penulis-penulis Injil ini menunjukkan tulisannya. Nah, pengurutan ini menolong kita untuk melihat bahwa Allah itu pertama kali memakai orang Yahudi untuk dititipi firman-Nya, ya. Tetapi bukan melulu untuk orang Yahudi. Nah, ini yang sering disalahpahami ya. Karena bangsa Israel itu bangsa pilihan, maka Injil itu atau firman Allah itu hanya untuk orang pilihan. Tidak. Kenapa Tuhan memilih orang Israel atau bangsa Israel atau orang Yahudi? Bukan untuk melulu orang Yahudi, tapi melalui orang Yahudi, Tuhan ingin Injil itu dititipkan hanya untuk sementara, dan melalui orang Yahudi ini, Tuhan ingin orang Yahudi ini menyebarkan ke seluruh bangsa-bangsa di dunia. Well, ternyata itu tidak terjadi, gitu ya. Ternyata bangsa Israel tetap menganggap bahwa mereka lah bangsa pilihan dan mandek di mereka, berhenti di mereka. Nah, Tuhan tidak menginginkan itu. Nah, ini kelihatan sekali dengan cara Tuhan memilih Matius, Markus, dan Lukas. Matius menunjukkan tulisannya bagi orang Yahudi, sedangkan Markus menunjukkan tulisannya kepada orang-orang Romawi. Kemudian Lukas menunjukkan tulisannya untuk orang-orang Yunani. Nah, kalau saudara melihat ini satu simbolisme ya. Orang Yahudi adalah bangsa pilihan. Orang Romawi adalah lingkungan di mana orang Yahudi saat itu hidup. Jadi kalau saudara melihat lingkaran tuh dari pusat menjadi lebih besar dan menjadi lebih besar lagi. Nah, kalau ini Lukas menunjukkan kepada orang Yunani, apakah berarti hanya orang Yunani saja? Tidak. Orang Yunani itu representasi dari dunia internasional. Maka bahasa internasional saat itu ketika Tuhan Yesus hidup, bahasa internasionalnya itu bukan Ibrani, ya, bukan Aramaik juga, tetapi Yunani. Yunani itu merepresentasikan dunia luar di luar orang Yahudi, gitu ya. Atau dengan kata lain Yunani itu merepresentasikan dunia karena internasional karena Yunani itu menguasai hampir lebih dari separuh bumi gitu ya di bawah penjajahan orang-orang Yunani, sehingga kita bisa bilang bahwa Yunani Lukas itu menunjukkan Injilnya ke Yunani artinya ke seluruh dunia karena Yunani menguasai seluruh dunia gitu ya. Oke, nanti saudara bisa diskusikan lebih jauh lagi di kelas ya. Oke, kemudian isi Injil sinoptik. Kalau saudara melihat ini chart yang saya ambil dari salah satu artikel yang mungkin akan menolong gitu ya. Oke, Markus, Matius, Lukas. Kalau saudara melihat metrik ini, ya, Markus isinya 76% yang dikutip baik oleh Matius atau Lukas. Matius mengutip Markus 45%, sedangkan Lukas mengutip Markus kira-kira 41%. Ya, nah Markus yang tidak dikutip oleh Matius atau Lukas adalah 3%. Ya, sedangkan Matius itu tidak mengutip dari Markus atau Lukas itu 20%. Sedangkan Lukas itu 35% dari isi Lukas itu tidak mengutip Markus dan tidak mengutip Matius. Dan selanjutnya nanti saudara pelajari sendiri ya. Jadi kalau saudara melihat
Yang kuning itu adalah keunikan dari masing-masing. Nah, kalau saudara melihat seperti ini khususnya saya ya kayak guru ya, saudara mungkin sebagian dari saudara juga guru. Kalau saudara melihat pekerjaan 3 orang, ada yang sama sekian persen, ada kesamaan dari sekian persen, interpretasi saudara apa? Siapa ngopi siapa, gitu kan? Karena lu kok sama gitu. Nah, kalau sama, maka kita akan mulai dari mana lebih dahulu? Siapa yang menulis paling pertama? Ya enggak kan? Oke, kalau ada 3 murid gitu, ada menulis tugas paper, dan itu ada 40% sama dengan paper peserta yang lain, saudara kata ini yang nulis yang asli yang mana gitu ya? Yang duluan nulis yang siapa? Yang belakangan pasti dia ngutip dari yang duluan gitu ya. Oke. Nah, ini yang kita akan sebut sebagai problematika Injil sinoptik. Jadi, masalah dari Injil sinoptik itu adalah studi yang mempelajari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari ketiga Injil. Nah, karena melihat persamaannya kayak tadi, dipecah-pecah, diuraikan gitu ya, perbedaannya juga berapa persen, berapa bagian, bahkan lebih detail lagi. Kalau saudara mempelajari Injil sinoptik, lebih detail lagi. Kalau saudara nanti jadi S2 atau S3, apa namanya, bidang biblika, saudara kan bahkan melihat kata-kata apa yang dipakai sama atau kalimat mana yang dipakai sama di antara ketiga Injil ini dan lain-lain. Tapi kita nggak akan nyampe ke sana ya, saudara. Apa namanya? Ini hanya mempelajari pengantar, jadi saudara nggak akan sampai sedetail-detail itu. Nah, karena para ahli kitab melihat persamaan-persamaan ini, lalu mereka bikin teori. Teorinya apa? Teorinya macam-macam. Tidak semua orang setuju gitu ya, tapi membuat satu teori. Ya, oke. Teori pertama itu disebut hipotesa, bukan hipotesisnya. Hipotesa satu sumber. Ini hipotesa yang dipelopori oleh orang yang namanya Farrer. Ya, Farrer ini berpendapat Injil Markus itu ditulis lebih dahulu, baru kemudian Injil Matius dan Lukas. Artinya apa? Artinya Markus itu banyak menjadi sumber dipakai oleh Matius dan Lukas untuk menjadi bahan Injil dia, gitu ya. Nah, ini ada teorinya, maksudnya nggak segampang ini menyimpulkan ya, saudara mungkin perlu membaca referensi lebih banyak gitu ya. Tapi pendek kata, jadi mereka menyimpulkan karena beberapa apa analisa-analisa ini, mereka menyimpulkan Markus itu pasti yang pertama ditulis. Pertama, karena Injilnya pendek, ya. Kemudian Matius dan Lukas memang Injilnya lebih panjang. Kemudian semua kejadian yang ada di Injil Markus dan Matius dan juga di Injil Lukas, kalau ditelusuri itu semuanya hampir ada di Injil Markus. Jadi kemungkinan besar Matius dan Lukas itu apa? Mengutip dari Markus. Itu teori yang pertama. Kemudian hipotesa yang kedua adalah dua sumber. Kita sebutnya teori historis kritis gitu ya, karena ini muncul di abad 19. Ada dua sumber utama. Mereka menganggap kalau cuma Markus aja kayaknya enggak sih, karena ada bagian dari Matius dan Lukas yang menjadi isi Matius Lukas tapi enggak ada di Markus. Jadi nggak mungkin Matius dan Lukas itu cuma pakai satu sumber saja. Kemungkinan ada dua sumber yang dipakai. Dan dua sumber itu tuh dipakai baik oleh Matius dan Markus. Matius dan Lukas. Nah, ini disebut dua sumber. Satu, betul, mereka memakai Injil Markus karena mereka juga setuju Markus itu ditulis lebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah sumber Q atau Quell, ya, bahasa Jerman. Artinya sumber, ya. Jadi, selain memakai Markus, Matius dan Lukas itu memakai sumber yang namanya Q. Nah, ada hipotesa yang ketiga, 3 sumber. Itu kombinasi dari 2 sumber dan 1 sumber yang pertama. Diusulkan oleh Hendrik Julius Holtmann dan juga Edward Simon. Dia mengatakan bahwa Injil Lukas dan Matius menggunakan Markus dan kumpulan perkataan Yesus sebagai sumber utama. Tetapi selain itu, mereka juga memakai sumber-sumber yang lain, ya, tetapi tidak terlalu jelas, tidak diberikan apa namanya penjelasan yang lebih detail.
Dan hipotesa ini tidak terlalu populer akhirnya karena tidak terlalu jelas itu tadi. Lalu muncullah hipotesa yang keempat, yaitu 4 sumber. Nah, hipotesa yang keempat ini adalah hipotesa yang paling banyak dipercaya sekarang. Kebanyakan ahli teologi atau ahli kitab, kitab biblika maksudnya ya, itu mempercayai hipotesa keempat ini, yaitu memakai 4 sumber. Jadi Injil Markus tetap ya menjadi sumber utama karena udah jelas-jelas nih ada kata-katanya sama, bahkan kalimatnya sama, udah pastilah itu Matius dan Markus tuh ngutip dari Injil Matius dan Lukas. Kemudian ada sumber yang namanya M, yaitu apa? Sumber yang hanya dimiliki oleh Matius. Lukas nggak pernah ngutip. Bahkan mungkin Matius sumber M ini itu hanya Matius yang punya. Buktinya apa? Karena Lukas nggak pernah ngutip sumber M ini. Contoh, ya, misalnya kejadian ketika apa namanya ada ketika Yesus mati di atas kayu salib, kemudian para imam membayar apa namanya para prajurit untuk tutup mulut supaya tidak memberitakan bahwa Yesus bangkit, gitu ya. Itu hanya Matius yang punya. Yang lain nggak punya, nggak menceritakan itu. Kemudian orang Majus juga hanya Matius yang menceritakan, yang lain tidak, gitu ya. Jadi ini sumber M yang dimaksud adalah Matius punya, tetapi tidak dimiliki oleh Matius atau oleh Lukas atau oleh Matius. Kemudian ada sumber Q, itu dipercaya dari hipotesa 2 sumber. Betul, Matius dan Lukas itu ada bahan yang mereka kutip, tapi bukan punya Markus, tapi dua-duanya punya yang sama, gitu ya. Kemudian sumber L itu adalah sumber yang dimiliki oleh Lukas saja, Matius tidak pernah punya, Markus juga nggak punya, khusus dimiliki oleh L. Contohnya, percakapan-percakapan Tuhan Yesus dengan beberapa pribadi, misalnya Nikodemus, perempuan Samaria, itu yang lain-lain nggak punya gitu, hanya Lukas saja yang punya, gitu ya. Nah, ini adalah problematika dari Injil sinoptik. Nah, tetapi kita harus melihat bahwa problematika sinoptik harus dilihat dengan kacamata rohani, ya. Kita tidak akan mungkin mengatakan bahwa wah, kalau itu kutip mengutip itu artinya Injil kita ini bukan Injil yang baik ini karena itu kutipan. No, saudara harus melihat latar belakang. Saudara harus melihat saat itu. Saat itu tuh nggak ada yang namanya plagiarism atau apa namanya hukum kutip mengutip itu salah gitu ya. Karena zaman dulu itu adanya oral tradition dan itu tradisi lisan yang turun dari mulut ke mulut gitu ya. Tidak ada yang mengklaim ini punya saya dan tidak boleh dan ini hak cipta saya dan tidak boleh dikutip oleh orang, tidak ada. Zaman dulu tidak ada seperti itu. Jadi sah-sah saja untuk Matius dan Lukas mengutip Markus gitu ya. Nah, kenapa Matius dan Lukas mengutip Markus? Karena mereka melihat siapa di belakang Markus. Markus ini sebenarnya kan bukan murid Tuhan Yesus. Kenapa Matius yang justru murid Tuhan Yesus kok malah mengutip orang yang sebenarnya bukan murid Tuhan Yesus? Matius kan lebih sah karena dia melihat dengan mata kepala sendiri kehidupan Tuhan Yesus. Kenapa Matius mengutip Markus? Ini kan menjadi tanda tanya ya. Nah, Markus dia tidak menulis sendiri. Markus lebih banyak menulis dari catatan-catatan yang dia ambil dari cerita Petrus. Jadi otoritas Markus itu diambil karena Matius menghormati kutipan Markus atau tulisan Markus karena ada Petrus di belakang Markus. Dan Petrus sebagai pemimpin murid-murid pada saat itu jelas dia pasti lebih dekat kepada Tuhan Yesus dibandingkan murid-murid yang lain, gitu ya. Jadi, Matius, Markus, dan Lukas memberikan kepada kita informasi yang unik tentang Yesus dan dengan penekanan yang berbeda dalam Injil-Injil yang dituliskannya. Jadi, saudara harus melihat dengan cara dengan pandangan rohani ya bahwa kehidupan Tuhan Yesus itu tidak cukup ditulis hanya 1 orang. 3 orang itu baru cukup untuk benar-benar menuliskan kelengkapan kehidupan Tuhan Yesus. Gitu ya. Oke. Selanjutnya perbedaan dengan Injil Yohanes. Nah, ini kenapa Injil Yohanes disendirikan dan tidak dianggap? Karena tidak dianggap Injil sinoptik maksudnya ya. Karena Injil Yohanes punya keistimewaan ya. Oke, Injil Markus itu Injil yang ditulis paling awal. Sedangkan Injil Yohanes itu Injil yang paling akhir dituliskan. Jadi ketika hampir semua murid Tuhan Yesus mati,
itu Yohanes baru menuliskan Injilnya. Karena ketika saat itu mungkin sekitar tahun 90-an Yohanes menuliskan Injil Yohanes gitu ya. Dan Yohanes adalah saksi mata, sedangkan Matius Markus bukan saksi mata, Lukas juga bukan saksi mata, tetapi mereka memakai sumber yang lebih awal dibandingkan dengan Yohanes. Kemungkinan besar Yohanes bahkan menuliskan semua itu dari pengalaman pribadinya sendiri. Kemungkinan besar sangat sedikit Yohanes mengutip dari sumber yang beda karena Yohanes terlalu kaya punya pengalaman yang paling lama bersama dengan Tuhan Yesus, paling dekat juga dengan Tuhan Yesus, sehingga dia punya bahan yang cukup untuk menuliskan keseluruhannya. Nah, kemudian Injil Sinoptik banyak sekali menuliskan ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang berupa perumpamaan. Kemudian mereka juga tidak memakai simbol-simbol seperti Yohanes. Yohanes itu lebih bijaksana dan lebih bijaksana karena dia lebih tua ya. Waktu menuliskan itu dia sudah tua, sudah makan asam garam yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Markus, Matius dan Lukas. Mereka mungkin mati lebih duluan dibandingkan Yohanes gitu ya. Yohanes itu paling lama. Nah, kemudian Yohanes juga memakai simbolisme yang sangat jelas sekali, baik air, roti, terang, anggur, gembala gitu ya, banyak sekali. Kemudian secara geografis, Injil Sinoptik lebih banyak mencatat pelayanan Tuhan Yesus di seputar Galilea, ya. Paling jauh itu Kaisarea, ya. Karena pelayanan Yesus memang berkeliling paling banyak di Galilea. Sedangkan Yohanes tidak. Yohanes lebih banyak menyoroti pelayanan Tuhan Yesus ketika ada di Yudea dan Yerusalem, ya. Nah, itu yang dicatat oleh Yohanes lebih banyak. Kemungkinan Yohanes sudah membaca Matius dan Markus dan Lukas dan dia melihat masih ada yang kurang nih. Kemudian dia menuliskan yang tidak dituliskan oleh ketiganya untuk melengkapi keseluruhan, gitu ya. Karena Yohanes ya pasti saat itu sudah yakin tulisan mereka bertiga ini sudah beredar cukup banyak di jemaat sehingga dia menuliskan Injil yang cukup berbeda untuk melengkapi apa yang sudah ditulis oleh ketiganya. Nah, strukturnya berbeda, sinoptik jauh lebih panjang dan detail, sedangkan Yohanes itu lebih uh, pendek-pendek gitu ya. Uh, Tidak menuliskan terlalu banyak perumpamaan, tapi hanya 7 saja, dan lebih banyak menuliskan pengajaran berdasarkan percakapan yang dia lakukan dengan individu-individu tertentu yang bukan percakapan yang Yesus lakukan dengan individu-individu tertentu. Bahkan ada ahli kitab yang menyebut Yohanes itu bukan Injil history, tapi Injil doktrinal. Karena lebih banyak isinya itu filsafat gitu ya. Oke, ya. Uh, Hubungan dari pelajaran 2, di dalam pelajaran 2 hubungan dari perjanjian lama dengan sinoptik, nanti saudara saya kira ini jauh lebih jelas kalau saudara membaca modul sendiri. Jadi saudara nggak bisa mempelajari ini hanya mendengar pemaparan saya ya. Saudara harus melihat dari keseluruhan modul untuk saudara baca secara keseluruhan. Ya, ini adalah yang akan kita bahas. Pertama adalah fakta-fakta historis. Kalau saudara melihat ini sejarah ya, jadi saudara hanya perlu lihat saja apa namanya bagaimana PL kemudian masuk ke dalam PB, ya. Kemudian ada presupposisi teologis yang saya kira saudara harus imani bahwa Alkitab adalah firman Allah dan di dalam Alkitab ada banyak sekali tipologi yang khusus disebut oleh para penulis Injil sinoptik tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus yang itu sebenarnya adalah peristiwa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Itu artinya tipologi ya. Jadi dua peristiwa yang berbeda tetapi keduanya memiliki satu satu message ya yang sama. Yang satu adalah nubuatannya, yang satu adalah penggenapannya. Oke, kemudian juga satu istilah ketika kita membicarakan kerajaan Allah, ada satu istilah yang sering kali disebut dalam bahasa Inggris mungkin jauh lebih nyes gitu ya dibandingkan bahasa Indonesia. Already but not yet. Kerajaan Allah itu sudah datang, tetapi belum sepenuhnya nyata sekarang. Makanya already, ya betul, kerajaan Allah sudah datang. Tapi penggenapannya, keseluruhannya belum terjadi. Baru akan terjadi nanti ketika Yesus datang kedua kalinya. Kemudian keseluruhan Injil, baik keseluruhan Injil dan keseluruhan perjanjian baru dan keseluruhan Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru,
sebenarnya adalah satu benang merah yang menceritakan tentang Kristus. Kenapa Kristus datang dan sampai bagaimana Kristus datang dan kapan Kristus akan datang yang kedua kali, gitu ya. Jadi keseluruhan Alkitab kita itu kalau ditarik satu benang merah itu sebenarnya adalah tentang Kristus. Maka kita sering mendengar istilah kristosentris. Artinya apa? Seluruh Alkitab itu sebenarnya menunjuk kepada Kristus. Ya. Oke, kemudian tipologi pemenuhan nubuatan, saudara juga nanti bisa lihat ini banyak contohnya ya tentang Kristus yang ada di dalam Perjanjian Lama dan dipenuhi nubuatan itu di dalam Perjanjian Baru. Ya, ini tipologi tentang bukan hanya tadi tentang nubuatan, tetapi juga seluruh isi beritanya juga. Saudara nanti bisa melihat, baca sendiri ya, karena sudah cukup jelas. Kemudian bagian terakhir adalah isu-isu unik hubungan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, yaitu Allah sebagai sumber berita. Nah, dulu istilahnya disebut sebagai wahyu. Sekarang istilah yang lebih tepat dipakai adalah penyataan. Jadi kalau sudah nanti melihat kata penyataan itu sebenarnya sama dengan wahyu. Kenapa kita ubah atau kenapa orang-orang teologi lebih nyaman memakai penyataan dibanding wahyu? Karena wahyu juga dipakai oleh agama lain dan punya pengertian yang beda. Jadi kalau kita memakai wahyu itu pengertian beda daripada nanti confused dengan pengertian dari agama lain, maka kita orang Kristen memakai wahyu dengan kata penyataan. Nah, wahyu atau penyataan Allah ini bersifat progresif. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Lama sering diberitakan bagaimana Kristus nanti akan datang. Itu ya. Nah, makin lama makin jelas, dan mulai titik balik adalah ketika Kristus lahir. Nah, penyataan Allah atau nubuatan Allah itu menjadi semakin jelas apa yang dijanjikan Allah itu sekarang sudah digenapi Allah di dalam diri Kristus. Nah, itu pun belum jelas. Nanti Kristus akan menjelaskan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sebenarnya itu refer ke dalam Perjanjian Lama juga. Jadi keseluruhan Alkitab itu sebenarnya harus dimengerti dalam satu buku, bukan dua buku Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, gitu ya. Karena seluruh penyataan Allah, wahyu Allah itu dari Perjanjian sampai Perjanjian Baru itu progresif, menjadi lebih jelas, dan lebih jelas lagi. Sekarang apakah sudah 100% jelas? Belum, saya kira. Dengan berjalannya waktu nanti, Tuhan akan mengirimkan orang-orang ahli-ahli kitab, ahli-ahli teolog, yang akan menjelaskan lebih jelas lagi ke depannya. Bagian-bagian yang sekarang masih belum jelas pun, jangan dianggap itu salah, karena itu belum dinyatakan oleh Allah secara jelas, mungkin nanti akan jauh lebih jelas, gitu ya. Oke, kemudian Injil Sinoptik juga merupakan penyataan Allah yang progresif itu. Jadi titik balik dari penyataan progresif Allah dimulai dengan Injil Sinoptik, yaitu kelahiran Kristus. Sampai selanjutnya, gitu ya. Oke. Kemudian kalau saudara melihat selanjutnya, pelajaran penting dari hubungan dari Perjanjian Lama dan Injil Sinoptik adalah Perjanjian Lama menjadi sumber acuan dari Injil Sinoptik. Kemudian Injil Sinoptik adalah kesinambungan penyataan Allah dalam PL ke Perjanjian Baru. Hubungan Perjanjian Lama dan Injil Sinoptik memberikan konteks luas dari sejarah keselamatan. Saudara nggak akan mungkin jelas kalau hanya membaca Perjanjian Baru. Karena konteks Perjanjian Baru itu adalah Perjanjian Lama, ya. Kemudian segala nubuatan, harapan Mesias dan kedatangan dan segala macam, saudara akan lihat ini menjadi satu penggenapan dan banyak sekali dijelaskan. Di dalam Perjanjian Lama nggak jelas, tapi dijelaskan di dalam Perjanjian Baru, gitu ya. Oke, saya kira berikutnya akan disampaikan oleh Roma, jadi saya akan berhenti di sini dan saya akan lanjutkan. Sekali lagi Saudara tidak perlu bertanya karena nanti pertanyaan akan kita diskusikan di kelas diskusi. Ya, oke, silakan Roma. Oke, thank you Bu Yulia. Ya, jadi kita sudah melihat tentang apa itu Injil Sinoptik dan bagaimana problematikanya, dan kiranya teman-teman juga bisa belajar bersama-sama melalui penyampaian Ibu Yulia yang sudah disampaikan tadi. Sekarang kita masuk ke pengantarnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sudah melihat artinya, kita sudah melihat hubungan PL dengan Injil Sinoptik bahkan untuk Perjanjian Baru, dan sekarang kita akan melihat pengantar dari Perjanjian
Baru yang pertama untuk Injil sinoptik yaitu Injil Matius. Ada 5 bagian, masing-masing nanti untuk setiap Injil, Matius, Markus, Lukas akan kita lihat dalam 5 bagian ya untuk pengantarnya. Dari nama, tujuan, tempat, dan juga garis besar dan juga tema utama. Nama penulisnya adalah rata-rata semua bapak-bapak gereja itu menyetujui Bapak Ibu Saudara yang kalau yang menuliskan Injil Matius ini adalah Matius sendiri. Dia adalah Matius Anak Alpheus. Kalau kita biasa lihat ya 12 rasul ya, Matius Anak Alpheus yang dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya. Dan Markus dan Lukas menyebutkan bahwa Matius ini seorang Lewi gitu. Dan kalau biasanya kita tahu pekerjaan Matius ini yang paling gampangnya adalah pemungut cukai gitu ya. Karena di Matius sendiri itu sebenarnya dituliskan gitu ketika di satu momen dia sedang ada di Bait Allah dan memungut cukai gitu kan. Dan orang-orang Yahudi itu kebiasaan tidak akan suka dengan orang-orang pemungut cukai. Kenapa? Bagi mereka itu dosa dan itu kutuknya besar gitu bagi orang-orang yang memungut cukai. Makanya orang Yahudi biasanya tidak suka karena mereka akan mengumpulin pemungut cukai ini akan mengumpulin pajak yang lebih besar kepada pemerintahan Roma karena mereka bekerja untuk pemerintahan musuh gitu ya, di mana mereka yang Romawi yang menjajah mereka dan pemungut cukai ini kerja untuk mereka dan ditariklah harga yang lebih besar. Makanya kebanyakan orang Yahudi tidak akan suka dengan pemungut cukai dan itulah pekerjaan Matius si pemungut cukai. Nah, sebagai pemungut cukai bisa dikatakan juga Matius ini punya kemampuan baca tulis yang sangat baik ya, karena dia kerja di pemerintahannya Romawi gitu Bapak Ibu. Oke, next. Kita sudah melihat nama dan pekerjaannya. Ada beberapa pandangan juga yang di mana beberapa tokoh juga meragukan sebenarnya benar nggak sih Matius Anak Alpheus ini penulis Injil Matius, karena melihat beberapa poin. Yang pertama, itu tadi Ibu Yulia bilang sempat kan, kalau Matius ini murid Yesus langsung, kenapa dia harus mengambil beberapa sumber dari Markus gitu ya? Nah, ini keraguan yang pertama yang membuat beberapa tokoh ragu akan Matius penulis Injil ini. Terus yang kedua, Matius ini pasti banyak yang bergaul dengan orang-orang non-Yahudi karena dia kerja di pemerintahannya Romawi. Tapi terlihat dari tema Injil tadi alamatnya ya, alamat Injil Matius ini dialamatkan kepada orang Yahudi gitu ya. Padahal dia itu banyak bergaul dengan orang non-Yahudi gitu. Ini dua bagian yang beda sekali gitu. Nah, tapi ini tidak terlalu bisa dibuktikan juga karena sumber utama bahkan di Matius sendiri dikatakan bahwa memang Matius adalah murid Yesus secara langsung dan 3 tahun dia bersama-sama dengan Yesus dan pasti pengenalannya akan Yesus juga cukup banyak Bapak Ibu Saudara. Dan juga Matius menulis Injilnya dengan cara sistematis. Matius ini orang Yahudi asli, dia kenal PL karena biasanya apalagi dia keturunan Lewi pasti mengenal PL dan bisa sudah sering gitu mencatat hal-hal yang detail karena dia keturunan Lewi. Dan dia juga kalau kita lihat di Injil Matius, kalau Bapak Ibu baca 28 pasal, dia seorang Yahudi yang terbuka dan mengungkap kegagalan Israel ataupun pemimpin agama yang ada saat itu, sehingga pemberitaan atau Injil juga bisa merangkap ke semua bangsa, bukan hanya spesifik Yahudi. Walaupun awalnya Mesianik itu dari perjanjian lama itu ke orang Yahudi, tetapi terbuka untuk seluruh bangsa juga. Nah, ini adalah penulis Injil Matius ya, jadi terbukti jelas bahwa Matius Anak Alpheus itu adalah penulis Injil Matius. Oke, selanjutnya. Nah, untuk tahun penulisannya sendiri sebenarnya nggak terlalu bisa kita perkirakan gitu, tapi rata-rata Bapak Gereja menuliskan ada 2 pandangan juga ya, ada yang dikatakan sebelum kehancuran Bait Allah itu kan tahun 70-an ya, ketika Nero memerintah saat itu. Tapi ada juga beberapa Alkitab mengatakan itu sebelum kehancuran Bait Allah gitu ya, tahun 50 sampai 65 Masehi. Jadi kemungkinan besar Injil Matius ini ditulis ketika zaman para rasul, di mana saat itu Paulus dan Petrus juga saat itu masih hidup. Itu. Nah, selain itu tempat penulisannya. Ya, ini untuk tempat penulisannya. Next. Untuk tempat penulisannya sendiri juga pandangannya kebanyakan di Syria Antioquia. Ini nanti bisa dilihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 19 atau ayat 27, di mana saat itu kebanyakan jemaat yang dilayani oleh Matius dan rekan-rekan rasul lain juga itu adalah orang Yahudi. Jadi hampir semua ahli Alkitab berpendapat bahwa Matius memang menuliskan Injilnya di kota Antioquia atau Syria Antioquia. Oke, kita akan lihat bagian selanjutnya untuk tujuan penulisannya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama,
tujuan penulisan Injil Matius adalah membuktikan kepada kita semua bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan. Itulah sebabnya Matius itu jadi kitab pertama dalam kanon, gitu ya kan. Padahal kan untuk Injil yang paling tua kan Injil Markus. Kenapa nggak Markus dulu setelah kitab Maleakhi? Kenapa harus Matius dulu? Nah, itu ada hubungan ya dari PL dan ke PB, dan di mana PL itu 400 tahun tadi yang Ibu Yulia katakan mereka menunggu Mesias, seakan-akan Allah diam di sana, dan ketika Yesus lahir gitu ya, dialah Mesias yang sudah memang dinubuatkan dari perjanjian lama. Makanya Matius ini sebagai kanon pertama yang ada di perjanjian baru. Dan ada 60 kutipan dari perjanjian lama juga yang sering dikutip Matius yang tercatat di Injil Matius. Yang kedua, tujuan penulisannya adalah untuk membuktikan tentang siapakah Yesus. Banyak orang yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Yesus ini? Tetapi Matius dengan gamblang memberikan bahwa melalui kehidupan, pengajaran, bahkan kesengsaraan Yesus sampai kematiannya, ini sudah membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang diurapi Allah, yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, yang tergenapi di perjanjian baru dengan kelahirannya, kedatangannya. Yang ketiga, untuk meneruskan pengajaran Yesus. Kalau kita lihat ya di Matius 28 jelas, semua kita orang Kristen pasti tahu ya amanat agung. Dan di situ Matius mengatakan bahwa amanat agung harus kita sampaikan sampai akhir kesudahan zaman, dan pasti Allah menyertai kita gitu ya. Jadi tujuan dia menuliskan Injilnya supaya pengajaran Yesus yang sudah ada ini bisa tersampaikan ke seluruh dunia, ke seluruh generasi, bahkan ke seluruh bangsa, supaya bangsa juga bisa mengenal siapa Yesus. Dan yang keempat ini berkaitan juga ya, setiap orang harus melakukan amanat agung yang tercatat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Untuk bagian D, garis besarnya nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di modul ini, bisa lengkapnya nanti seperti apa. Dibagi dalam 5, ini untuk apa ya, pengantar PB yang umum yang biasanya diterima, ada 5 bagian ya. Mungkin garis besarnya ada beda-beda nih dari beberapa pandangan buku kalau Bapak Ibu baca pengantar PB, tapi keseluruhan biasanya ada 5 tentang memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, terus pelayanan Yesus karena berpusat di Galilea ya untuk Injil Sinoptik, kebanyakan juga di sana, terus puncak pelayanannya ya, dari pelayanan sampai puncaknya, dan masa kesengsaraan Yesus sampai kebangkitan dan amanat agung. Sedangkan untuk tema-tema utamanya Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu adalah pengajaran Yesus. Jelas di Matius pasal 7 ya, kita lihat khotbah di bukit, itu di mana Yesus khotbah di bukit, dan ketika dia sudah memanggil 12 rasul, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah dan hidup sebagai warga kerajaannya. Bukan cuma teori tentang kerajaan Allah, tapi dampak dari orang-orang sebagai warga kerajaan Allah dan seperti apa kehidupannya itu diajarkan dalam khotbah Yesus ketika dia ada di bukit. Yang kedua tentang kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, tema tentang kerajaan surga ini cukup banyak dikutip di perjanjian baru. Dan memang rata-rata perjanjian baru ya, 60 kali lebih. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Alkitab Bapak Ibu. Dan setengahnya ini tercatat di kitab Matius. Makanya tema utama salah satunya di Injil Matius itu kerajaan surga. Dia katakan beberapa kali kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan itu sudah datang. Ya, beberapa Injil, beberapa pasal di Matius itu diulang kata-kata kerajaan Allah ataupun kerajaan surga ya, yang punya makna yang sama. 30 kali lebih dikatakan tentang kerajaan Allah sudah dekat. Jadi memang berpusat kepada kerajaan surga itu yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, memperkenalkan Allah sebagai Bapa ya. Bukan cuma sebagai Bapa, tetapi Bapa yang murah hati, Bapa yang mengasihi, Bapa yang memiliki kasih itu, dan sudah tergenapi ketika dia datang ke dunia ini. Dan yang terakhir adalah misi dan pemuritan. Seperti tujuan utama dia menuliskan, temanya juga berkaitan dengan misi, dengan amanat agung, dan juga pemuritan. Bukan hanya di Matius 28 dikatakan bukan hanya pergi, tetapi juga ajar gitu ya. Perlu sebuah pemuritan gitu, yang sudah diteruskan dari Sang Guru Agung yaitu Yesus Kristus kepada segala bangsa. Ini untuk Injil Matius pengantarnya. Nanti secara lengkapnya bisa didapatkan di modul. Sekarang kita lihat di Injil Markus, Injil Sinoptik yang kedua. Sama ya, 5 bagian utama dari penulis, tahun, tujuan, garis besar, dan juga tema-temanya. Untuk penulis Markus lebih jelas lagi, nama lengkapnya adalah Yohanes Markus. Ya, ini tercatat juga di beberapa tulisannya Paulus ya, karena ini salah satu rekannya Paulus juga. Dan dia muncul 10 kali dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, Bapak-bapak gereja sering katakan bahwa Markus sebagai penerjemah Rasul Petrus. Tadi Ibu Yulia juga sudah sempat mention ya, di mana Rasul Petrus adalah
murid Tuhan Yesus, dan dari sanalah Markus mendapatkan informasi tentang kehidupan dan seluruh pelayanan Yesus gitu. Jadi sumber tulisan Injil Markus itu berasal dari Rasul Petrus sendiri. Nah, jadi jelas, next, latar belakang Markus, dia memiliki ibu yang namanya Ibu Maria, nanti bisa tercatat di Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Ibu Maria ini termasuk salah satu wanita yang terkenal Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kesalehannya, karena kemurahan hatinya. Dia beberapa kali dia tercatat bahwa dia menyediakan tempatnya. Dia ada yang mengatakan bahwa Markus ini lumayan orang yang lumayan kaya gitu ya. Jadi dia menyediakan tempatnya melalui ibunya untuk para jemaat mula-mula saat itu juga bisa mengadakan persekutuan ya, karena di Kisah Para Rasul tercipta sekali persekutuan yang begitu intim, dan rumah yang salah satu dipakai itu ibunya Markus, yaitu Ibu Maria. Nah, Markus ini juga dikenal sebagai dikenal karena kakak sepupunya Barnabas, atau bisa dikatakan kepenakannya ya. Dan Barnabas ini salah satu teman Paulus mula-mula ketika dia melayani ya. Pada perjalanan misi yang pertama Paulus, mereka melayani awal-awalnya ke Antioquia gitu ya. Nah, karena kedekatan hubungan Markus dan Petrus terlihat dari penyebutan Markus, Petrus mengatakan bahwa dia adalah anak rohaninya. Itu. Jadi jelas Markus ini punya keistimewaan yang besar. Ibunya seorang Maria yang punya hati untuk menyediakan rumahnya. Dia juga keponakannya Barnabas, dan dia punya hubungan yang sangat intim juga dengan Rasul Petrus ya. Dianggap sebagai anak rohaninya sendiri. Oke, bagaimana perjalanan pelayanan Markus? Mungkin kita bisa lihat di Kisah Para Rasul. Mungkin ini satu cerita yang saya sangat sukai Bapak Ibu Saudara. Ketika perjalanan misi yang pertama, Paulus dan Barnabas itu kan bersama-sama. Nah, ketika mau sudah dari satu tempat ke tempat yang lain, ternyata Yohanes Markus atau Markus ini memutuskan pulang ke Yerusalem. Nah, ada juga banyak penafsirannya. Kenapa dia harus pulang dan nggak mau ikut Paulus Barnabas lagi? Ada yang mengatakan mungkin dia saat itu kangen rumahnya di Yerusalem gitu ya. Ada yang mengatakan saat itu Yohanes Markus masih sangat muda gitu, jadi masih anak mama dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pada intinya ketika dalam perjalanan Paulus dan Barnabas ke perjalanan misi yang pertama, akhirnya Markus mengundurkan diri di tengah jalan dan dia pulang ke Yerusalem. Itu adalah kota asalnya. Dan ini yang membuat Paulus dan Barnabas sedikit ada pertentangan dalam perjalanan misi yang pertama. Makanya Barnabas memilih ke tempat lain, Paulus bersama Lukas dan Timotius mengajak teman yang lain untuk pelayanan. Walaupun pisah, akhirnya pelayanan bisa semakin luas gitu. Nah, dari suratnya ke Timotius, Markus kemungkinan adalah orang yang terakhir yang pernah melihat Paulus hidup gitu ya. Tercatat juga di 1 Timotius, nanti 2 Timotius bisa dikatakan sebagai surat Paulus yang terakhir. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Oke, Markus adalah penulis Injil Markus. Ini sebenarnya nggak ada perdebatan terlalu sengit tentang ini ya. Rata-rata Bapak bergereja, seluruh ahli-ahli kitab juga percaya bahwa Injil Markus ini dituliskan oleh Yohanes Markus sendiri yang sudah tahu tentang murid-murid Yesus, Rasul Yesus, yaitu salah satunya Petrus, dan mengikuti pengajaran mereka secara langsung. Bahkan dia dalam perjalanan misi Paulus juga ikut gitu ya, sudah mengecam yang namanya dunia pelayanan gitu ya. Jadi tidak ada keraguan siapa penulis Injil Markus. Rata-rata semua sepakat bahwa yang menuliskan adalah Yohanes Markus. Oke. Untuk tahun dan tempat, ya kita cepat aja karena waktu. Untuk tahunnya kemungkinan ini dituliskan Bapak Ibu. Ada beberapa pandangan juga, tapi rata-rata setuju bahwa dituliskan ini pada masa penderitaan. Kaisar Nero kan saat itu memerintah pemerintahan Romawi ya. Mereka menghancurkan Bait Allah tahun 70-an ya, kisaran 60 sampai 70-an. Dan di situ kan kekristenan kan lagi lagi menderita banget gitu ya, penganiayaan terjadi karena mereka adalah kelompok baru yaitu Kristen, dan di situ Kaisar Nero akan menumpaskan semua orang-orang Kristen ya kalau tidak mau mengikuti dia, bahkan mengkambing hitamkan ya. Dari tradisi sejarah gereja kita lihat Kaisar Nero sengaja membuat beberapa kejadian dan ngasih tahu bahwa ini ulah orang Kristen gitu, di mana dia sendiri yang ngelakuin itu gitu. Karena itulah akhirnya Markus ini menuliskan tulisannya secara buru-buru. Makanya ini Markus ini adalah Injil terpendek Bapak Ibu Saudara, hanya 16 pasal. Karena ketika dia menuliskan ini dalam masa penderitaan gitu, dalam masa kesengsaraan orang Kristen. Makanya beberapa nats di Injil Markus itu kan suka pakai kata segera, dengan segera tiba-tiba gitu ya. Selanjutnya gitu. Jadi nada Markus ini di Injil Markus itu buru-buru. Karena
kejadian dan situasi yang sedang dihadapi oleh mereka, yaitu kesengsaraan. Untuk tempat penulisannya kemungkinan besar di kota Roma, tapi tidak terbatas juga ya. Ini dari kota Roma tersebar Injilnya ke beberapa tempat yang bisa membaca, bukan hanya jemaat yang ada di Roma, tetapi juga ke seluruh jemaat yang ada di beberapa tempat di luar Roma. Oke, cepat aja. Untuk tujuannya, yang pertama menuliskan bahwa Yesus adalah Mesias. Sama, Yesus adalah Mesias. Dan yang kedua adalah untuk memberi dorongan dan penghiburan bagi orang Kristen yang menderita. Ini ya, sama seperti tahun penulisannya tadi ya. Mereka saat itu dalam penderitaan, tetapi Markus memberikan dorongan untuk tetap mengakui Yesus adalah Mesias. Makanya dikatakan, meskipun Yesus itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani di Markus 10 itu. Itu memberikan gambaran bahwa sebagai orang Kristen memang ada penderitaan, ada kesesakan, tetapi ada penghiburan karena Kristus pun datang untuk menderita. Nah, yang ketiga memberikan gambaran singkat tetapi lengkap tentang siapakah Yesus. Injil tersingkat dari Injil sinoptik, bahkan untuk 4 Injil ya, dari Yohanes, Injil tersingkat, detail, tapi juga punya rangkaian lengkap tentang pribadi dan kehidupan Tuhan Yesus. Yang keempat, garis besarnya dibagi, paling tidak dibagi dalam 7, nanti Bapak Ibu juga yang bisa lihat juga di modulnya. Dan yang terakhir, tema utama. Tema utamanya yang pertama adalah Yesus adalah anak Allah Sang Mesias. Dan yang kedua adalah Yesus adalah hamba. Dan banyak menekankan tentang kemanusiaan Kristus ya. Di Injil, kalau di Injil Matius banyak menekankan tentang Yesus adalah Mesias gitu. Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan, yang sudah digenapi. Kalau di Markus banyak menekankan tentang Yesus adalah hamba yang menderita. Hamba yang menderita sebagai manusia gitu, sebagai turun sebagai manusia, dan dia adalah hamba yang menderita untuk pekerjaan misi Allah. Dan tema yang lain juga Yesus anak Allah dan kebangkitan serta pengutusan untuk amanat agung. Oke, terakhir Bapak Ibu Saudara, untuk Injil yang ketiga dari Injil sinoptik yaitu Injil Lukas. Ya, Injil terlengkap bisa dikatakan ya. Ada 5 bagian juga yang akan kita pelajari dari penulis, tema, dan juga garis besarnya. Ya, Injil Lukas ini kalau di pasal 1 kita baca, ini ditujukan kepada Theophilus. Ini juga bisa nama pribadi, bisa nama pejabat saat itu, ada beberapa penafsiran juga, atau bisa kepada orang percaya secara umum gitu. Theophilus ini kan artinya orang yang dikasihi Allah gitu ya. Jadi ada beberapa penafsiran juga tentang siapa Theophilus ini. Dan Lukas yang di sini yang menuliskan Injil Lukas ini dimaksudkan adalah dia menuliskan buku yang menceritakan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini terlihat juga di pasal 1 ayat 4 nanti Bapak Ibu lihat, dan gaya bahasanya pun dengan Kisah Para Rasul itu serupa. Makanya di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 1 dikatakan dalam buku yang pertama, berarti ini jelas bahwa Lukas itu menuliskan Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul. Oke, selanjutnya. Ya, Lukas ini siapa? Satu-satunya penulis di Alkitab, bukan hanya Perjanjian Baru, bahkan dari seluruh 66 kitab, satu-satunya yang bukan orang Yahudi adalah Lukas. Lukas ini seorang Yunani, Bapak Ibu Saudara. Dan dia itu menjadi seorang Kristen mungkin saja karena Paulus ya, karena ikut dalam perjalanan misi bersama dengan Paulus. Dan dia dikatakan juga sebagai dokter atau sebagai tabib, itu tercatat juga di Kolose dalam tulisannya Paulus. Dan menurut Eusebius, Lukas berasal dari Antioquia. Memang Lukas bukan murid langsung dari Yesus ya, bukan dalam 12 murid ini gitu. Tapi dia itu akrab dengan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus dia juga ya rasul yang ke-13 ya. Dan ikut dalam perjalanan misi Paulus yang kedua ini yang saya katakan tadi. Dan di akhir masa perjalanan hidup Paulus, ketika di penjara di Roma ya, sebelum dia dieksekusi, ternyata ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa Lukas juga ada di sana gitu ya. Lukas ada di sana, terlihat 2 Timotius sama seperti Markus tadi ya, ada di 2 Timotius 4 ayat 11. Jadi Lukas seorang Yunani yang mengikut Kristus karena pemberitaan dari Paulus dan pengajaran. Oke, selanjutnya sumber penulisannya sama. Sumber penulisannya tadi ya berdasarkan sumber-sumber yang ada dari Markus, bahkan juga dari rujukan langsung kepada Paulus dan juga rasul-rasul lain. Dan catatan-catatan harian yang dia lakukan ketika dia melakukan perjalanan bersama Paulus. Dia juga seorang yang cerdas, dari Yunani yang cerdas dan juga seorang berpendidikan karena dia seorang dokter. Dan kita bisa lihat bahwa Injil Lukas adalah Injil terlengkap. Ya, terlengkap. Bahkan paling lengkap, paling detail dari semua Injil yang lain. Kalau mau lihat detailnya nanti bisa baca Injil Lukas. Oke,
Bagian berikutnya, tahun dan tempatnya. Untuk tahunnya sendiri, kebanyakan itu setuju bahwa tahunnya itu sekitar tahun 60-an, karena saat itu Pak Lukas punya waktu 4 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Lukas itu punya waktu 4 tahun untuk mengambil informasi-informasi yang sudah ada itu dan dituliskan gitu ya. Jadi setelah itu 4 tahun kemudian makanya dia menuliskan Injilnya. Dan tempatnya juga kemungkinan besar ada di daerah sekitaran ini, kayak Syria, Akaya, atau di Roma kemungkinan. Tapi bisa jadi di salah satu daerah tersebut, karena di kitab Injil Lukas itu nggak terlalu dicatat di daerah mana gitu ya, tapi kemungkinan di daerah ini. Oke, untuk berikutnya Bapak Ibu, tujuannya adalah karya keselamatan Kristus bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Tadi kalau Bapak Ibu lihat di pelajaran pertama ya, Ibu Yulia sampaikan ya, kalau Injil Matius itu kepada Yahudi, Injil Markus itu kepada Romawi, Injil Lukas itu kepada non-Yahudi. Karena Lukas pun non-Yahudi gitu. Lukas adalah seorang Yunani, makanya Injilnya itu juga disampaikan bagi orang Yunani di luar orang Yahudi yang ternyata juga mendapatkan berkat keselamatan yang sama seperti yang dimiliki oleh orang Yahudi maupun orang Romawi. Dan rencana keselamatan Allah bagi dunia itu berlaku sepanjang masa. Bukan hanya pada masa saat itu tahun 60-an, tetapi juga untuk kekekalan gitu ya. Ketika percaya kepada Yesus dan keselamatan itu sudah diterima oleh orang yang percaya kepadanya. Dan misi keselamatannya juga tersedia bagi dunia. Makanya jelas sekali dari Lukas pertama, Lukas kedua kita bisa melihat bagaimana keselamatan yang sudah datang itu juga tersedia bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi untuk seluruh bangsa, dan Yesus adalah Mesias. Garis besarnya juga beberapa pandangan juga menjelaskan ada 7 di sini, dari pendahuluannya, terus persiapan kedatangannya sampai kepada kesengsaraan Yesus dan juga kematiannya serta kebangkitannya. Yang terakhir, tema-tema utama dari Injil Lukas adalah kemanusiaan Yesus ya. Banyak mencatat tentang Yesus sebagai manusia, Yesus sebagai anak Allah yang turun sebagai manusia, dan Roh Kudus juga, katakan Roh Kudus ini sangat diulang-ulang Bapak Ibu Saudara di Injil Lukas. Yang ketiga adalah kaum wanita dan kaum tertindas. Dari pasal 1 sudah terlihat ya, kisah Maria, kisah Elizabeth, itu semua tercatat di Injil Lukas gitu. Dari sini kita melihat bahwa Lukas ini melihat dari sudut pandang yang lain, di mana mungkin zaman itu wanita kurang dihargai, wanita kurang bisa tampil sebagai terdepan gitu. Tetapi di sini dia menjelaskan bahwa wanita pun adalah orang yang dikasihi oleh Allah gitu. Bahkan kaum tertindas pun yang mungkin tidak dilirik dunia, Allah itu melirik gitu. Allah melirik seluruh kaum, bukan hanya kaum atasan pejabat, tetapi wanita, kaum tertindas dan lain sebagainya itu juga dikasihi oleh Allah. Dan dia mengulang banyak sekali, menyebut kata wanita ya. Di kebangkitan Yesus ada banyak wanita bahkan disebut di sana. Dan yang terakhir adalah sukacita dan puji-pujiannya. Jadi Lukas memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan bagi orang Yunani, bagi orang di luar Yahudi, yang mendatangkan sukacita dan puji-pujian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan belajar Injil Sinoptik selama 1 minggu ini, sangat penting sekali. Kita mungkin sudah sering baca Injil ya, mungkin gemar membaca Injil, kitab Injil gitu, tapi belum pernah mungkin belajar secara keseluruhan tentang Injil Sinoptik. Maka minggu ini akan menolong kita untuk mempelajari tentang ajaran dan kehidupan Yesus Kristus, di mana itu adalah dasar kehidupan kekristenan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dari Bu Yulia juga tadi sudah sampaikan. Selamat belajar dalam kelas diskusi Injil Sinoptik ini, dan kiranya bisa diberkati bersama.